Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkasyarija dari kelompok 9. Saya Muhammad Jidan Arsandi dengan NPM 233516516091. Nama saya Reval Arif Nugroho dengan NPM 233516516106. Saya Jung Nur Aziza dengan NPM 233516516159. Halo semua, nama saya Akmal Nur Fadilah. Di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas rangkuman materi komunikasi digital dari pertemuan 5, 6, sampai 7. Materi ini cukup penting karena 3 pertemuan ini sebenarnya saling nyambung. Mulai dari cara memahami perilaku audiens di platform digital, gimana menyusun strategi komunikasi yang tepat, sampai cara bikin naskah dan copywriting yang sesuai sama karakter tiap platform. Jadi lewat video ini kelompok kita bakal ngejelasin semua dengan bahasa yang sederhana dan santai supaya bisa nangkep inti materi tanpa ribet. Nah, langsung aja kita mulai dari pertemuan 5 yang lanjut oleh teman kita. Ini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan materi kelima. Di pertemuan kelima, intinya kita belajar gimana cara ngerti data dari berbagai platform digital. Di Instagram, yang penting itu save sama share. Kalau banyak yang save berarti kontennya emang benar berguna. Terus juga di TikTok, yang paling krusial itu completion rate. Dia seberapa persen banyak orang yang nonton video kamu sampai habis, semakin tinggi semakin masuk ke FYP. Di Twitter, ternyata dari retweet sama reply. Banyak yang reply negatif bisa jadi masalah tuh. Facebook lebih ke kayak aktivitas atau komunitas grup. Semakin ramai semakin kuat komunitasnya. Yang terakhir ada YouTube. Rajanya adalah watch time. Makin lama orang nonton, makin sering video kamu direkomendasikan. Jadi kesimpulannya, tiap platform punya cara kerja sendiri. Dan kita juga harus bisa baca datanya sesuai karakter platform. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang kita ke pertemuan 6. Dan ini cukup penting karena ngebahas gimana sih cara bikin strategi komunikasi digital yang benar-benar efektif. Jadi strategi digital itu sebenarnya simple. Kita harus ngomong ke orang-orang yang tepat, menggunakan platform yang tepat, dan juga cara yang tepat. Untuk langkah-langkahnya yaitu, pertama mulai dari kenalin audiens. Kita harus tahu nih siapa audiens kita. Contohnya seperti Gen Z yang butuh konten cepat dan lucu, milenial yang mencari info, review, dan tips bermanfaat, UMKM yang suka edukasi, dan juga ada komunitas. Jika audiensnya berbeda, cara penyampaiannya pun juga harus berbeda. Lalu yang kedua ada pilih platform yang cocok. Nah, setiap platform punya karakter sendiri. Untuk contohnya seperti TikTok yang cepat, kreatif, informan, Instagram memiliki visual estetik dan storytelling, YouTube dengan konten edukatif dan durasi yang cukup panjang, LinkedIn profesional, Facebook, komunitas, serta WhatsApp sebagai media langsung dan personal. Jadi, jangan gunakan cara yang salah seperti TikTok buat LinkedIn atau sebaliknya, karena hal tersebut yang akan membuat audiens menjadi bingung. Kita akan membahas tentuin tujuan kontennya. Di pertemuan 6 juga akan bahas kalau konten itu harus punya tujuan yang jelas. Misalnya kayak awareness, bikin orang tuh tahu dulu isi konten kita tuh kayak gimana. Terus yang kedua ada engagement, bikin orang tuh interaksi. Yang ketiga ada consideration, bikin mikir nih kayak wah kayaknya konten kita menarik nih. Nah yang keempat ada conversion, bikin orang beli, daftar atau ngeklik dan lain-lain. Nah selanjutnya kayak ada tentuin format konten yang tepat. Nah ini juga penting nih, kayak Gen Z kan suka video pendek kayak Reels atau TikTok. Kalau milenial suka nge-review YouTube atau Instagram. Profesional suka artikel, tweet, LinkedIn atau Twitter. UMKM suka tips ringan, Facebook, WhatsApp. Format juga harus sama platform dan audiens gitu. Nah yang terakhir kayak gunain data analitik buat evaluasi. Terakhir, strategi itu nggak berhenti diupload, harus balik lagi ke data. CTR kayak kepo banget, reach oke atau enggak, watch time-nya bagus atau buruk, engagement-nya rate naik atau turun. Data ini juga yang nentuin apakah strategi kita udah benar atau perlu ada yang diubah gitu. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 7, cara membuat naskah dan copywriting yang menarik dan sesuai karakter platform. Yang pertama itu ada Instagram. Instagram butuh storytelling ringan, emosional, dan caption dengan CTA.
Yang kedua ada TikTok. Nah, TikTok lebih cocok dengan teks overlay singkat, bahasa santai, dan mengikuti tren. Yang ketiga itu ada Twitter, harus padat dan informatif karena keterbatasan karakter. Nah, yang keempat yaitu YouTube. YouTube mengutamakan judul yang clickable dan deskripsi jelas. Yang terakhir ada LinkedIn. LinkedIn itu lebih formal dan berbasis insight profesional. Copywriting yang baik selalu punya 3 bagian. Yang pertama ada hook, pemikat awal, isi inti, dan CTA atau ajakan bertindak. Nah, jadi itu dia rangkuman dari materi pertemuan 5, 6, sampai 7 yang udah disampaikan oleh teman-teman saya tentang komunikasi digital. Mulai dari cara membaca data audiens, menyusun strategi komunikasi yang efektif, sampai bikin naskah dan copywriting yang sesuai karakter platform. Nah, intinya dunia digital itu sebenarnya nggak serumit kelihatannya. Selama kita ngerti siapa audiens kita, tujuan kontennya apa, dan bagaimana cara berbicara yang tepat di setiap platform. Konten yang kita buat bakal jauh lebih tepat sasaran dan punya impact. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membantu dan bikin materi lebih mudah dipahami. Terima kasih.